Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Yohanes pasal 21. Teksnya ayat 1 sampai 14. Saya sudah bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 3. Murid-murid Yesus datang di pantai Danau Tiberias dan mereka berangkat lalu naik ke perahu untuk tangkap ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kedua, ayat 4 sampai 6. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai dan berkata kepada murid-muridnya, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Sekalipun mereka tidak tahu ia siapa, mereka menebarkannya dan menangkap banyak ikan. Paragraf yang ketiga, ayat 7 sampai 14. Mereka baru sadar ia adalah Yesus dan Yesus telah siapkan sarapan untuk mereka. Dan tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Kesimpulannya, walaupun murid-murid telah bertemu dengan Yesus telah bangkit, mereka pulang ke daerah Galilea sampai pantai Danau Tiberias dan pergi untuk menangkap ikan. Mereka usahakan sepanjang malam, namun tidak berhasil. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu," dan mereka berhasil seperti mukjizat. Peristiwa itu memperingatkan kepada mereka akan peristiwa pada saat Yesus memanggil mereka yang awal. Yesus juga menyediakan sarapan untuk mereka dan mereka mengembalikan panggilan yang awal. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus menampakkan dirinya lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kedua, Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu," supaya mengingatkan panggilan mereka sama seperti di dalam Injil Lukas pasal 5. Ketiga, Yesus tetap memelihara murid-muridnya dengan menyiapkan sarapan untuk mereka. Ajaran tentang manusia. Pertama, murid-murid Yesus kembali ke daerah Galilea, namun tidak sampai Kapernaum, melainkan hanya sampai di pantai Danau Tiberias. Sebenarnya mereka sudah mengalaminya yang gagal. Ya, sebenarnya sudah dikalah. Namun, pada waktu itu, sebagian besar orangnya ingin kembali ke rumah atau kampung. Namun, sekalipun sudah dekat di tempat itu, karena mereka merasa malu, tidak bisa sampai ke rumah atau kampungnya. Sekarang kondisi murid-murid Yesusnya demikian itu. Kedua, mereka pergi untuk menangkap ikan dan tidak berhasil sekalipun usaha sepanjang malam. Ketiga, ketika mereka taat perintah Yesus, langsung berhasil. Keempat, mereka sudah tahu siapa dia dan mereka memahami kenapa Yesus berbuat demikian. Itu mengingatkan panggilannya. Jadi aplikasinya, pertama, jangan menghentikan pelayanan sekalipun kelihatannya sendiri. Ya, kelihatannya sendiri, namun bukan hanya sendiri. Yesus tetap menyertai. Kedua, ingatlah semua peristiwa yang Tuhan berbuat untuk Anda dengan doa dan renungkan firman. Ketiga, taatlah perintah Tuhan sekalipun tidak berhasil di dalam usaha diri sendiri. Namun, karena Tuhan menyertai, pasti akan berhasil. PR praktek hari ini, tuliskan peristiwa-peristiwa yang Tuhan berbuat untuk Anda dan mencari hal-hal berulang-ulang yang semangatkan Anda. Ini dari Tuhan. Kemudian berdoa dengan hati terima kasih kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan tetap berulang-ulang mengingatkan aku tidak menyerah, aku tetap menyertai, tetap melayani. Kita harus mengaku tentang itu dan harus berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.